Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian dan selamat malam. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, santapan rohani kita pada malam hari ini, saya mau mengajak kita semua, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini, kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan yang boleh menguatkan kami semuanya. Ya Allah, ada banyak hal yang kami tidak dapat mengerti dalam dunia ini, dalam kehidupan konkret kami. Tetapi melalui firman-Mu kami akan diajak bagaimana kami menghadapinya. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami baik yang memberitakan maupun yang mendengar dan menerima pemberitaan ini diberkati oleh firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adapun nas kita pada hari ini adalah dari Daniel pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-23 sebagaimana tercantum dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2021. Daniel pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-23 saya akan bacakan demikian dengan judul Mimpi Nebukadnezar. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi, dan hatiku gelisah, karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian, dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepada aku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silahkan Tuanku Raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambamu ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan. Yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepada aku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuanku Raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang kasdim. Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Arioh, pemimpin pengawal raja, yang telah pergi membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Arioh, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?"
Lalu Arioch memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadapi raja dan meminta kepadanya, supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanania, Misael dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecah raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang meningkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah, nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan Raja. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara kekasih. Mimpi adalah sebuah hal yang biasa kita ketahui. Dan saya kira kita semua pernah bermimpi bersama-sama juga dengan orang yang lain. Orang Ibrani tidak terlalu sibuk dalam mimpinya. Berbeda dengan orang Babel dan orang Mesir. Mereka sangat suka menafsir-nafsir atau mencari makna dari mimpi-mimpi mereka. Ibu Bapak Saudara, makna keagamaan dari mimpi itu tidak begitu menonjol. Memang di dalam Alkitab ada beberapa peristiwa atau catatan-catatan Alkitab yang menceritakan tentang mimpi. Misalnya saja mimpi Yakub dan yang lain-lain. Ternyata mimpi bisa menjadi alat bagi Allah untuk mengatakan kehendaknya. Mimpi bisa dipakai Allah menjadi alat penyampaian berita kepada bangsa tertentu atau kepada orang tertentu. Ibu Bapak Saudara kekasih di dalam Tuhan, Nebukadnezar, raja orang Babel itu agaknya kebingungan dengan dirinya sendiri. Dengan mimpinya itu ia amat gelisah. Ia tak dapat tidur, tentu saja seorang Nebukadnezar dengan itu begitu tersiksa. Anehnya lagi bahwa mimpinya itu ia tidak tahu, tidak ingat. Dan saat-saat seperti itulah ia memanggil berbagai ahli untuk menceritakan mimpinya dan juga memberitahukan maknanya. Para ahli yang dikumpulkan itu adalah orang-orang berilmu, namanya pun ahli. Ada ahli jampi, ada ahli sihir, juga ada para kasdim. Secara khusus orang kasdim ini saya mau katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dipahami sebagai cendekiawan di abad mereka itu. Tetapi apa yang terjadi kemudian, Ibu Bapak Saudara kekasih, adalah bahwa semua ahli ini dan para kasdim ini tidak ada yang tahu apa mimpi dari Nebukadnezar. Apalagi menceritakan atau memberitahukan maknanya. Itu suatu yang mustahil. Di dalam ayat 11 dalam pembacaan kita dikatakan begini. Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan kepada Tuanku Raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Apa yang dikatakan oleh para ahli dan cendekiawan ini adalah bahwa hanya ada ilah yang di atas
yang bisa menceritakan mimpi itu dan memberitahukan mimpinya. Inilah keterbatasan manusia. Sekalipun seorang itu dikatakan ahli, sekalipun seorang itu dikatakan cendekiawan, tapi yang pasti Bapak Saudara, mereka semua punya keterbatasan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kekejaman terjadi dari Nebukadnezar. Semua ahli dan para kasdim yang cendekiawan itu dibunuh. Ibu Bapak Saudara kekasih, mengandalkan manusia tentang sesuatu yang misteri yang sulit kita pahami, tentu akan mengalami jalan buntu. Ini buktinya. Para ahli pun dibunuh. Ibu Bapak Saudara kekasih dalam Tuhan, berbeda dengan seorang yang percaya kepada Tuhan. Kalau semua ahli tadi bukanlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Daniel berupaya hadir kepada Allah. Sesungguhnya Daniel dan 3 orang teman-temannya adalah golongan atau orang-orang yang ikut terancam akan dibunuh. Tapi dia dengan caranya pergi menghadap raja, meminta waktu untuk mencari apa mimpi raja dan mencari maknanya. Ibu Bapak Saudara kekasih dalam Tuhan, mereka berempat lolos dari pembunuhan yang kejam itu. Apa maknanya bagi kita sekarang ini? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, banyak misteri yang kita hadapi, yang tidak mampu kita pahami, yang tidak mampu kita selidiki. Di dalam hidup ini ada banyak teka-teki yang kadang membuat kita pusing, yang kadang membuat kita tidak mengerti, dan kita tidak mampu memahami. Daniel hadir kepada Allah. Bagi Daniel, Allah adalah Allah yang tidak terbatas. Bagi Daniel, Allah adalah Allah yang maha tahu, yang mengetahui segala-galanya. Termasuk Allah tahu apa yang terjadi di dalam diri Nebukadnezar, apa yang menjadi mimpi Nebukadnezar. Ternyata pada akhirnya Bapak Saudara kekasih, bahwa kemudian Babel akan hancur lebur sebagai sebuah kerajaan. Daniel hadir kepada Allah dalam ketegangan itu. Sehebat apapun manusia, ternyata tetaplah ia insan yang terbatas. Allah tidak terbatas dalam segala perkara. Sebuntu-buntunya jalan bagi manusia, Allah tidak pernah punya jalan buntu. Allah punya jalan yang selalu terbuka. Ayat 22 dikatakan begini, Dialah yang meningkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ibu Bapak Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam persoalan-persoalan kehidupan, dalam pergumulan-pergumulan kita, yang mungkin juga kita alami bersama-sama sebagai sebuah persekutuan, kita alami bersama-sama sebagai sebuah bangsa atau masyarakat Indonesia. Daniel memberikan tip kepada kita, jangan lari, tetapi hadapilah persoalan-persoalan itu dengan pertolongan Tuhan. Ada kecenderungan manusia begini, ketika ia mengalami masalah yang begitu berat, ia lari meninggalkan persoalan itu. Kalau toh kita lari dari persoalan dan kita tidak berani menghadapi persoalan seberat apapun, maka kapan persoalan itu terselesaikan? Ia tetap menjadi persoalan yang tidak terselesaikan. Ia akan tetap menjadi persoalan yang terengah-engah, yang mengulur-ulur waktu bagi kita semakin menderita dalam kehidupan. Tapi sikap yang benar, saudaraku, adalah seberat apapun persoalan di dalam kehidupan kita, mari hadapi dengan pertolongan Tuhan. Daniel tahu bahwa Tuhan dapat memecahkan
misteri daripada mimpi dan makna daripada mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Saudaraku, tidak mungkin saudara menderita sekarang, sudah berdoa, belum juga reda. Atau mungkin juga saudara berpikir bahwa Tuhan tidak mengabulkan doa-doa saudara, bahwa Tuhan tidak kasihi saudara, bahwa Tuhan sudah meninggalkan atau melupakan saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan saudara dalam seluruh pergumulan. Saya akan mengakhiri perenungan sabda Tuhan ini dengan sebuah cerita. Ada seorang pengurus gereja yang begitu aktif di gerejanya. Seluruh kegiatan-kegiatan di gereja itu selalu ia ikuti dengan rajin. Dan suatu ketika seorang malaikat berkata kepadanya, "Hai pengurus gereja, sekarang buat salib ukuran 2 kali 2 meter. Dan setelah itu selesai, kamu akan pikul itu sampai ke tujuan yang saya tunjukkan nanti. Dan kamu akan ikuti kunang-kunang ini sampai ke tujuan, ke kampung yang begitu bagus, yang begitu indah, yang begitu permai." Lalu bapak itu pun membuat salib 2 kali 2 meter. Lalu ia mulai memikul dan mulai mengikuti kunang-kunang itu. Pada mulanya ia berpikir, gampang saja salib 2 kali 2 meter ini. Ringan saja. Pasti saya sampai kepada tujuan, yakni kampung yang indah itu. Tetapi ibu bapak saudara kekasih dalam Tuhan, dalam pertengahan jalan ia mulai merasa capek. Dan mulai merasa beban itu berat. Lalu ia mulai berpikir. Dan singgah di sebuah kampung. Lalu ia meminta gergaji kepada orang kampung. Lalu ia mulai memotong salib itu 5 cm. Jadi 5 kali 4 ujung itu dipotong, 4 kali 4 ujung itu dipotong 5 cm, maka berkuranglah salib itu 20 cm. Kemudian perjalanan pun dilanjutkan. Ia pun merasa lebih lelah, singgah pula di kampung yang kedua. Lalu ia pula meminjam gergaji, lalu dipotongnya kemudian. Lalu berjalan, merasa juga lebih ringan. Tapi kemudian ia merasa kelelahan dan semakin berat. Lalu di kampung yang ketiga, ia potong juga. Sehingga sekarang salib itu hanya berukuran atau tinggal berukuran 1 kali 1 meter. Artinya 1 kali 1 meter telah terbuang. Lalu bapak saudara kekasih dalam Tuhan, sebelum sampai di kampung yang dituju, ternyata ada sungai yang harus ia lewati sepanjang 2 meter. Lalu ia berpikir bagaimana saya harus menyeberangi sungai ini supaya sampai ke kampung yang dituju. Ia pun mencoba meletakkan salib yang 1 kali 1 meter itu untuk menjadi titian bagi dia menyeberang. Tapi ternyata ya bapak saudara kekasih, salib yang 1 kali 1 meter itu tidak sampai. Karena sudah dikurangi 1 meter. Lalu pada akhirnya ia pun tidak sampai ke tujuan yang dimaksud oleh malaikat Tuhan itu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kadang di dalam persoalan hidup, kita mengeluh, kita mencari kambing hitam. Kita seperti orang yang memikul salib ini. Kita katakan, Tuhan jauhkanlah cobaan ini. Jauhkan penderitaan ini. Saya tidak tahan lagi. Jauhkan pergumulan ini. Tolong saya selamatkan dari persoalan-persoalan kehidupan ini. Tetapi saudara kekasih dalam Tuhan, siapa tahu
bahwa persoalan-persoalan yang kita sedang hadapi, kita sedang rasakan itu adalah titian untuk membuat kita semakin dewasa dalam iman. Dan ketika sampai waktunya, maka persoalan-persoalan yang kita tanggung cukup sempurna itu akan menjadi jalan bagi kita menemukan kebahagiaan, bebas dan lepas dari persoalan. Ibu bapak saudara kekasih di dalam Tuhan, menolak bermasalah, menolak menderita, menolak punya pergumulan dan persoalan-persoalan, tidak pasti itu adalah sikap yang benar. Siapa tahu bahwa melalui persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi, melalui penderitaan-penderitaan yang kini kita hadapi, Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang membuat kita semakin matang melalui penderitaan itu, yang pada akhirnya kita menemukan pertolongan Tuhan, yang pada akhirnya kita menemukan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Kebahagiaan, sukacita, bebas dari berbagai persoalan-persoalan kita. Ibu bapak saudara kekasih dalam Tuhan, apapun yang menjadi persoalan kita sekarang ini, satu hal, bawalah itu kepada Tuhan. Di dalam Tuhan dan bersama Tuhan, semua terbuka, semua teratasi. Dan kita akan sampai kepada apa yang dikatakan menjadi orang yang berbahagia setelah selesai persoalan-persoalan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur. Raja Nebukadnezar tidak menemukan jalan keluar dari persoalannya, sehingga ia menjadi orang yang begitu bengis, membunuh para ahli, juga para kasdim, para cendikawan itu. Ia tidak menemukan jalan keluar dari mimpi buruknya. Dan muncullah Daniel yang hadir kepada Tuhan dengan imannya untuk menibak misteri dan bahkan menjauhkan ancaman pembunuhan kepada mereka. Tuhan memberitahukan kepadanya apa mimpi dan apa makna mimpi daripada Nebukadnezar, sehingga mereka pun bebas dari kekecaman itu. Ya Allah, ternyata Daniel adalah contoh konkret bagi kami semua di dalam mengalami persoalan-persoalan. Apakah persoalan pribadi, persoalan rumah tangga, persoalan kekeluargaan, persoalan gereja, persoalan bangsa, secara khusus pada saat ini persoalan negara dan bahkan negara-negara di dunia, di mana pandemi COVID-19 ini belum bisa teratasi sepenuhnya. Ya Allah, kami mau hadir. Tolong kami Allah untuk mengerti makna daripada semua ini. Dan ketika kami menghadapi persoalan, kami tidak lari seraya meninggalkan Tuhan, atau mungkin mempersalahkan Tuhan, menuduh Tuhan menjadi kambing hitam dari segala penderitaan. Ya Tuhan, tolong kami, agar kami dimampukan menghadapi segala persoalan kehidupan. Dengan demikian kami akan temukan Tuhan yang menolong, Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang memberkati kami sekalian. Jika perenungan dan ibadah malam ini sudah selesai, kami segera akan memasuki istirahat malam. Kami memohon ya Allah, pertolongan dan perlindungan daripada Allah menaungi kami semua. Menaungi orang-orang percaya dan orang-orang beriman di dalam dunia ini. Dan bahkan pada besok hari, setelah Tuhan memberikan hari yang baru bagi kami pun bangun dengan semangat kerja yang baru. Dan bahkan kami memuji Allah. Terpuji nama-Mu ya Allah, dan inilah doa kami yang kami boleh naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara. Salam.